Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai siapakah manusia. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3 dengan saya sendiri Dewanda Fianti Pratama dan rekan-rekan saya Akhtar Azhar Syarif, Andina Putri Dakakris, Kiara Andriko Diviasri, Rahma Septi Puspaningrum, Ruth Aulia Melati Siregar, dan Vinanda Rahmanisa. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari manusia. Secara bahasa, manusia berarti adalah insan, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu nasia yang artinya lupa dan al-uns yang artinya jinak. Kata insan dipakai untuk menyebut manusia karena manusia memiliki sifat lupa dan jinak yang artinya manusia selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru di sekitarnya. Siapakah manusia? Menurut teori psikoanalisis, manusia disebut sebagai homo falen, atau makhluk berkeinginan memiliki perilaku interaksi antara komponen biologis, psikologis, dan sosial. Lalu yang kedua adalah menurut teori behaviorisme. Manusia disebut sebagai homo mechanics, atau tingkah laku manusia terbentuk dari proses pembelajaran dengan lingkungannya. Lalu yang ketiga, menurut teori kognitif, manusia disebut sebagai homo sapiens, atau makhluk berpikir yang selalu berusaha memahami lingkungannya. Yang terakhir, yang keempat, menurut teori humanisme, manusia disebut sebagai homo ludens atau manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, dan selalu mengaktualisasikan dirinya atau bersifat selalu aktif. Manusia menurut pandangan ilmiah dan filsafat. Yang pertama, manusia seutuhnya. Yang kedua, hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan pikiran sebagai milik manusia yang unik. Yang ketiga, hewan yang mempunyai kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol untuk mengkomunikasikan pikirannya. Yang keempat, hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk menalar dan menyadari sebagai pribadi yang menalar. Yang kelima, hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk mengkombinasikan unsur-unsur yang menghasilkan suatu kreatif. Yang keenam, hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol maka dapat mengadakan perbedaan moral. Dan yang terakhir, ketujuh, hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol dapat menyadari diri sendiri sebagai pribadi. Manusia menurut Paulo Freire. Manusia merupakan satu-satunya makhluk yang memiliki hubungan dengan dunia. Berbeda dengan hewan yang diperhitungkan tidak memiliki sejarah. Manusia dibedakan dari hewan karena kemampuannya untuk melakukan refleksi, termasuk operasi-operasi intensionalitas, keterarahan, temporalitas, dan transendensi yang menjadikan makhluk berelasi dikarenakan kapasitasnya untuk menyampaikan hubungan dengan dunia. Tindakan dan kesadaran manusia bersifat historis. Manusia membuat hubungan dengan dirinya bersifat epokal atau bisa disebut menunjukkan orang yang di sini berhubungan dengan di sana. Saat ini berhubungan dengan masa lalu dan masa depan. Manusia menciptakan sejarah juga, sebaliknya manusia diciptakan oleh sejarah. Selain itu, menurut Karl Marx, manusia dan binatang memiliki perbedaan berdasarkan kebutuhannya. Manusia hanya terbuka pada nilai-nilai estetik, dan hakikat perbedaan manusia dan binatang itu adalah menunjukkan hakikat bebas dan universal. Dan di sini ada beberapa perbedaan antara manusia versus binatang. Yang pertama, manusia. Manusia itu membuat kerja hidupnya menjadi objek kehendak dan kesadarannya sendiri. Yang kedua, manusia berproduksi secara universal, bebas dari kebutuhan fisik. Ia berproduksi dari yang sesungguhnya dalam kebebasan dan kebutuhannya. Yang ketiga, manusia berproduksi menurut berbagai jenis dan ukuran dengan objek yang inherent, dikarenakan manusia berproduksi menurut hukum-hukum keindahan. Sedangkan binatang langsung menyatu dengan kegiatan hidupnya. Yang kedua, binatang berproduksi hanya apa yang ia butuhkan secara langsung bagi dirinya dan keturunannya. Dan yang terakhir, binatang berproduksi menurut ukuran dan kebutuhan jenis produksinya. Manusia terdiri dari sel yang memerlukan materi, cenderung bersifat duniawi dan diatur oleh nilai-nilai ekonomi dilihat dari harta ataupun uang, yang artinya manusia memerlukan kebutuhan duniawi yang harus dipenuhi. Apabila kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, maka mereka akan merasa puas terhadap pencapaiannya. Kemudian manusia juga terdiri dari ruh, memerlukan nilai spiritual yang diatur oleh nilai keagamaan. Dalam menjalani kehidupan duniawi, manusia membutuhkan
ajaran agama untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Dalam hal ini, manusia ingin menjadi manusia yang paling sempurna dengan unsur-unsur pencapaian, rasionalitas, akal budi, spiritualitas, kesadaran, sosialitas, dan moralitas. Manusia menurut sudut pandang filsafat, teori descendensi. Teori ini meletakkan manusia sejajar dengan hewan berdasarkan sebab mekanis, yang artinya manusia tidaklah jauh berbeda dengan hewan, di mana manusia termasuk hewan yang berpikir, melakukan segala aktivitas hidupnya. Manusia juga tidak beda dengan binatang yang menyusui. Selanjutnya yaitu teori metafisika. Teori metafisika adalah teori yang memandang keberadaan sesuatu di balik atau di belakang fisik. Dalam teori ini, manusia dipandang dari dua hal. Yang pertama yaitu fisik, yang terdiri dari zat dan tercipta dari beberapa sel yang dapat diindra dengan panca indera. Dan yang kedua yaitu roh. Manusia identik dengan jiwa yang mencakup imajinasi, gagasan, perasaan, serta penghayatan yang tidak dapat diindra dengan panca indera. Dan yang terakhir yaitu teori psikomatik. Teori psikomatik memandang manusia hanya terdiri atas jasad yang memiliki kebutuhan untuk menjaga keberlangsungannya. Artinya manusia memerlukan kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan untuk keberlangsungan hidup mereka. Hakikat manusia. Beberapa sebutan kepada manusia sesuai dengan kemampuan yang dapat dilakukan manusia di bumi ini. Yang pertama, manusia adalah Homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai budi. Yang kedua, manusia adalah animal rasional, artinya binatang yang berpikir. Yang tiga, manusia adalah Homo loquen, artinya makhluk yang pandai menciptakan bahasa. Yang keempat, manusia adalah Homo faber, artinya makhluk yang terampil. Yang kelima, manusia adalah Zoom politicum, yaitu makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain, dan berorganisasi. Yang keenam, manusia adalah Homo economicus, artinya makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomis. Dan yang terakhir adalah manusia adalah Homo religius, yaitu makhluk yang beragama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.